Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Yusha Shokan ni Makikomareta kedua Isekai Hewa Desta. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Kaito mendapatkan banyak sekali ujian, mulai dari mandi bareng Isis dan Kuro, sampai dia itu didatengin sama sisi gelap dari Isis yang memberitahu Kaito tentang masa lalu kelam dari Isis. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke beberapa minggu kemudian, tepatnya ke hari 13 bulan bumi. Nah, setelah selesai dengan hingar-bingar yang dia terima belakangan ini, Kaito pun kembali ke mansion Lelia. Dan di saat itu juga, dia langsung menemui Lelia untuk memberitahu nih, kalau dia sudah berpacaran dengan Kuro dan juga Isis. Sebenarnya, Kaito juga tidak perlu melakukan hal itu, tapi mau bagaimana lagi? Dia masih tinggal di mansionnya Lelia. Jadi dia merasa kalau dia harus melaporkan hal ini supaya tidak membuat Lelia salah paham. Nah, pada saat itu, dia pun secara belak-belakan berkata kepada Lelia kalau Kuro dan Isis menjadi kekasihnya. Dan kalian tahu teman-teman, tepat setelah Kaito mengatakan hal tadi, Lelia pun langsung pingsan di tempat sambil berdiri. Tentu, Kaito dan Luna Maria yang ada di sampingnya pun jadi kaget. Memang mereka sudah sering melihat Lelia pingsan, tapi mereka tidak menyangka kalau Lelia bisa pingsan sambil berdiri. Di sini Luna Maria pun segera memanggil Lelia untuk membangunkannya dari pingsan itu. Tapi bukannya bangun dengan normal, si Lelia itu malah terus bergumam. Nampaknya sekarang kakaknya itu sedang dalam bahaya. Karena kita tahu kan, Lelia itu masih menganggap kalau Kaito itu masih musuhan sama Raize, kakaknya dari Lelia gitu. Jadi ini ketika tahu kalau Kaito telah berpacaran dengan Raja Dunia Bawah dan Raja Kematian, maka pastinya kalau Raize macam-macam lagi sama Kaito, ya kerajaan Simonia bisa hancur gitu. Namun di sini Kaito pun menjelaskan, justru Raize lah yang menyarankannya untuk memacari Kuro dan juga Isis secara bersamaan. Karena memang logika dari dunia ini juga memperbolehkan Kaito memiliki lebih daripada satu istri. Nah, setelah mendengarkan hal tadi, Lelia pun jadi sedikit tenang nih. Tapi dia juga tidak menyangka kalau kakaknya akan mengajari logika berpikir dunia ini kepada Kaito. Dia pun memberikan tatapan jijik setelah dia mengucapkan nama kakaknya itu. Nampaknya si Lelia masih nggak suka sama kakaknya sendiri, karena memang ya kakaknya itu siskon teman-teman. Nah, setelah melaporkan hal tadi, Kaito pun langsung pamit dari hadapan Lelia dan Luna Maria, karena memang dia ingin membeli beberapa makanan untuk menjadi cemilannya nanti. Setelah melihat kepergian dari Kaito, Luna Maria pun sedikit berbisik nih kepada Lelia. Dia berkata kalau Kaito sudah memahami logika dunia ini dan bersedia untuk mengambil lebih daripada satu istri, maka ada kemungkinan Lelia juga bisa menjadi bagian daripada istrinya Kaito. Ya, ini adalah kesempatan emas bagi Lelia untuk mendapatkan hati Kaito, karena memang Lelia juga kan udah lama menjomblo gitu. Dan Luna Maria tahu kalau Lelia sudah jatuh cinta kepada Kaito. Itu tertulis dalam benaknya Lelia, maka dari itu inilah kesempatan bagi Lelia. Luna Maria juga tahu kalau beberapa hari yang lalu Lelia itu pernah pergi ke kota sebentar untuk membeli baju yang bagus untuk pria kan. Dia juga tahu nih kalau pastinya baju itu diperuntukkan kepada Kaito. Lagi pula nggak ada laki-laki lain yang dekat sama Lelia selain Kaito. Tentu wajah Lelia pun langsung memerah padam ketika mendengar hal itu. Dia pun beralibi kalau baju ini memang buat Kaito, tapi ya ini cuma ucapan terima kasihnya aja karena Kaito sering banget menyelamatkannya gitu. Dan tidak lebih daripada itu teman-teman. Tapi tetap saja Luna Maria merasa nih kalau Lelia menganggap hadiah ini lebih daripada sekedar hadiah biasa. Dia tahu kalau hadiah itu spesial dari hatinya untuk Kaito seorang. Panel cerita pun berpindah ke pusat kota Simponia. Saat itu Kaito pun sedang berjalan-jalan menyusuri beberapa toko yang ada di Simponia. Dia juga sempat berpikir untuk mampir ke tokonya Alice setelah dia membeli beberapa makanan. Namun nih, di tengah beberapa gang, dia pun melihat seorang wanita yang tersungkur di sana. Tentu tanpa pikir panjang, Kaito pun langsung menolong wanita itu, tapi nampaknya sang wanita tidak pingsan. Sang wanita juga berkata kalau dia hanya anemia, maka dari itu badannya sedikit lemas untuk digerakkan. Lagi pula sekarang ini, dia sedang pergi menuju rumah sakit, maka dari itu dia tidak apa-apa. Mendengarkan hal itu, Kaito pun merasa cukup lega nih, tapi dia juga tidak enak untuk meninggalkan wanita ini sendirian dan dalam kesusahan gitu. Ya, nampaknya punya pacar dua belum cukup bagi Kaito deh. Maksudnya Kaito itu memang pria yang baik, maka dari itu dia sangat senang untuk menolong orang lain, terkhususnya cewek.
Tentu sang wanita juga sebenarnya nggak enak menerima bantuan dari Kaito. Tapi kalau keadaannya sudah terlanjur begini, jadi dia pun mau menerima bantuan dari Kaito gitu. Setelah itu, Kaito pun langsung membawa sang wanita ke rumah sakit yang ditujukan nih. Tapi herannya, Kaito merasa kalau rumah sakit yang dituju mereka itu terlihat seperti bangunan gereja dan bukannya rumah sakit. Namun nih, setelah dipikir-pikir lagi, isekai ini mengambil latar bukan dari zaman modern. Dan pada saat zaman kerajaan seperti inilah terkadang pendeta atau biarawati memang bisa menyembuhkan orang lain seperti dokter juga. Jadi kemungkinan gereja ini memang menampung orang-orang sakit gitu. Benar saja, setelah mereka berdua memasuki gereja itu, terlihatlah seorang biarawati yang sedang duduk berdoa. Tapi setelah sang biarawati mengetahui keberadaan dari Kaito dan wanita itu, dia pun langsung mendekati mereka nih dan bertanya ada apa. Namun lucunya teman-teman, di tengah sang biarawati berjalan ke arah mereka, sang biarawati itu malah menginjak jubah pakaiannya sendiri, lalu terjatuh tersungkur. Tentu Kaito pun sangat heran dengan hal itu. Dia merasa nih, kalau sepertinya dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Tapi di sini Kaito juga berusaha untuk tidak tertawa dan bersikap serius saja. Nah, tak lama setelah terjatuh, sang biarawati pun langsung berdiri dan meminta maaf kepada Kaito dan juga sang wanita kalau dia tidak seharusnya jatuh seperti itu. Nah, setelah sadar dari rasa pusingnya, sang biarawati pun ternyata mengenal wanita yang dibawa sama Kaito. Wanita yang dibawa sama Kaito itu bernama Noir. Dan sang biarawati yang sedang berhadapan dengan mereka adalah Fier, teman-teman. Ya, dalam beberapa part yang lalu kalian udah tahu kan siapa Fier ini. Tapi nampaknya memang si Fier tidak ingin mengungkapkan jati dirinya kepada Kaito. Dan ternyata Noir juga adalah pasien langganan Fier nih, yang sudah sering datang ke sini. Jadi Fier itu udah tahu kalau Noir mengalami anemia. Dia juga sedikit mau ngomeli Noir nih, dengan berkata kalau bukannya dia selalu mengingatkan Noir untuk minum darah secara teratur agar terhindar dari anemia kan. Karena bagaimanapun Noir adalah keturunan dari vampir, maka dari itu, kalau dia tidak mengkonsumsi darah, penyakit anemianya itu akan sering kambuh. Di sini Noir pun hanya menanggapinya dengan tersenyum. Tapi memang dia itu tidak selalu suka minum darah. Nah, di sini justru Kaito lah yang kaget dengan hal itu. Ya, Kaito tahu kalau dirinya sudah hidup dalam dunia lain atau isekai, tapi dia juga tidak menyangka kalau kini dia berurusan dengan salah satu makhluk legendaris yang pernah dia baca dalam buku, yaitu vampir, teman-teman. Kalau dilihat-lihat lagi, si Noir juga tidak seperti vampir yang pernah dia baca dalam buku gitu. Justru sangat aneh bila si Noir adalah vampir, karena perawakannya itu tidak merujuk kepada vampir sama sekali. Tapi terlepas dari itu semua, Kaito pun membawa Noir ke ruangan perawatan sesuai yang diinstruksikan oleh Fier. Setelah masuk ruang perawatan, Noir pun langsung diinfus oleh Fier nih. Di sini Fier juga berkata kalau Noir bisa bertahan dengan infus ini sementara saja. Tapi jangan lupa, Noir perlu menghisap darah melalui oralnya atau mulutnya sendiri, teman-teman. Dan tidak melalui infus gitulah. Mendengarkan hal itu, Noir pun berkata lagi, kalau tidak ada orang yang mau berbagi darah dengan dirinya secara sukarela. Di sini Fier juga menghela nafasnya dan berkata kalau Noir itu bisa menghisap darah hewan kan. Nah, ketika mendengar hal itu, Noir pun berkata nih, kalau dia tidak suka menghisap darah hewan, karena memang darah hewan itu pahit bagi dirinya. Di sini Fier pun memaklumi hal itu. Dia juga tahu kalau Noir adalah vampir yang pemilih soal darah. Tapi, kalau Noir pilih-pilih terus, maka Luchan itu akan selalu khawatir kepada Noir loh. Tentu, Kaito pun kaget dengan hal itu. Dia pun bertanya siapa Luchan. Mendengarkan hal itu, dengan gampangnya Noir pun berkata kalau itu adalah nama dari putrinya. Kaito pun dibuat kaget lagi dengan fakta itu, teman-teman. Dia tidak menyangka kalau Noir sudah menikah. Di sini Noir pun memakluminya karena dia itu memang terlihat muda gitu. Tapi suaminya itu sudah lama meninggal, teman-teman. Dan kini dia hanya hidup bersama dengan anaknya saja. Nah, ketika mendengarkan fakta kejam itu, Kaito pun meminta maaf kepada Noir karena telah mengingatkan akan kematian suaminya. Tapi Noir tidak mempermasalahkannya. Lagi pula kejadian itu sudah sangat lama sekali. Nah, terlepas dari itu semua, sekarang permasalahan mereka adalah bagaimana caranya Noir bisa mendapatkan donor darah dari seseorang yang darahnya pas untuk Noir. Karena memang sebelumnya suami Noir sendiri darahnya itu ditolak sama dia karena Noir itu nggak suka gitu. Maka dari itulah sejak dulu Noir sudah kesusahan dalam mendapatkan pendonor darah. Nah, di sini Fier pun sempat termenung sejenak, lalu pandangannya pun terarah kepada Kaito. Dia juga berkata, kalau apakah Kaito mau menjadi pendonor darah bagi Noir. Nah, karena sudah tidak ada pilihan lain, apalagi melihat Noir juga kulitnya udah mulai pucat,
Akhirnya Kaito pun menyetujuinya di sini. Dia pun menggores jarinya dengan pisau, lalu meneteskan darahnya ke mulut Noir. Dan gak disangka ternyata nih darah dari Kaito itu sangat disukai sama Noir. Noir pun langsung kalap dan langsung menjilat di jari dari Kaito. Tentu Kaito pun langsung kaget dan refleks untuk menghindar. Tapi karena Noir adalah seorang vampir, kekuatan Kaito itu tidak bisa menjauhkannya. Untung aja saat itu Fear bisa memisahkan mereka berdua nih. Dan tak disangka Fear kuat juga dalam menjauhkan Noir dari dirinya. Nah, setelah kejadian tadi Noir pun langsung minta maaf kepada Kaito karena dirinya itu kalap. Tapi memang nih darah dari Kaito sendiri yang paling disukai sama Noir. Dia tidak menyangka bisa mencicipi darah seenak ini. Nah, di sini Noir pun ingin Kaito menjadi pendonor darah untuk dirinya secara rutin. Tentu Noir juga akan membayar Kaito. Pada awalnya sih, si Kaito ingin menolaknya. Tapi kalau dia menolaknya, maka Noir pasti akan sering terkena anemia lagi. Maka dari itulah akhirnya Kaito pun menyetujuinya nih. Ya hitung-hitung membantu orang gitu. Nah, setelah percakapan tadi, mereka bertiga pun akhirnya minum teh bersama di ruangan yang disiapkan oleh Fear. Ternyata saat itu, teh yang dibuatkan oleh Fear sangatlah enak dan menenangkan hati. Jadi Kaito pun berkata di mana toko yang menjual daun teh ini. Karena memang dia ingin memberikannya kepada kenalannya yang selalu pusing. Nah, yang dimaksud di sini adalah Lilia, teman-teman. Mendengarkan hal itu, Fear pun berkata kalau ini adalah racikannya sendiri. Jika Kaito mau, maka dia akan mengambilkannya sekarang, karena dia juga punya beberapa daun teh yang masih tersisa. Tentu, Kaito pun sangat berterima kasih atas hal itu. Tapi tak lama kemudian ada suara teriakan yang datang dari dekat altar. Dan ternyata ada seorang pria yang kakinya itu tertusuk balok kayu, teman-teman. Dan para teman-teman pria itu membawanya kepada Fear untuk diobati. Melihat hal itu, Fear pun langsung sigap untuk menyembuhkan sang pria. Dia pun menggunakan sihir penyembuhannya untuk mengeluarkan balok kayu dari kaki pria itu sekaligus juga menyembuhkan lukanya. Pengobatan itu pun berjalan dengan lancar, di mana sang pria juga akhirnya berterima kasih kepada Fear. Sang pria pun langsung mengeluarkan dompetnya untuk membayarkan biaya pengobatan itu. Karena memang dia tahu kalau sihir penyembuhan seperti itu sangatlah langka dan juga penggunanya sangatlah mahal, teman-teman. Maka dari itu dia pun berniat untuk membayar Fear atas jasa penyembuhannya ini. Namun gak disangka, Fear tidak menerima uang dari sang pria. Dia pun berkata kalau uang itu disimpan saja untuk anakmu yang akan lahir. Fear tahu nih kalau pria itu telah bekerja keras seharian karena memang dia akan segera memiliki anak. Maka dari itulah uangnya untuk anakmu saja. Dan jika ada kesempatan kalian bertiga boleh mampir kapan-kapan ke sini. Itulah ucapan terima kasih yang terbaik bagi dirinya sendiri. Tentu sikap Fear yang seperti itu sangat mencerminkan dia sebagai seorang yang suci, teman-teman. Sekarang Kaito juga udah tahu kalau sihir penyembuhan itu sangatlah langka, jadi memang seharusnya Fear mendapatkan upah yang banyak gitu. Tapi memang Fear sangatlah baik, sehingga dia menolak upah yang diberikan oleh pria tadi. Nah, di sini si Noir pun mendekati Kaito dan berkata nih kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan dari Fear. Dia memang tidak pernah mendapatkan upah ataupun imbalan dari masyarakat. Tapi dia tetap setia dan dengan senang hati menolong orang yang sedang kesusahan. Ya bisa dibilang dia adalah orang suci yang sebenarnya. Nah, Kaito pun setuju dengan pendapat itu. Tapi entah kenapa rasanya melalui sihir simpatinya, Kaito itu bisa tahu kalau ada sedikit emosi yang membingungkan dari Fear saat menerima ucapan terima kasih dari sang pria yang telah diselamatkannya itu. Seakan-akan emosi itulah yang selalu menyiksa dirinya. Nah, setelah kejadian yang tadi, baik Noir dan semuanya pun sudah pulang dari gereja meninggalkan Kaito dan Fear berdua. Nah, di sini Kaito pun memperhatikan sekeliling gereja dari Fear. Dia pun sedikit penasaran karena memang banyak sekali salib kecil dalam gereja ini. Mendengarkan hal itu, Fear pun berkata kalau sebenarnya dari awal bangunan ini bukanlah gereja. Tapi memang ketika dia pertama kali membangun bangunan ini, orang itu telah salah kaprah dan malah melakukan ritual doa di sini. Maka dari itulah, dia pun menambahkan beberapa kursi di tempat ini agar terlihat seperti gereja. Dan terjadilah seperti sekarang, bangunan ini adalah rumah sakit plus juga gereja. Nah, di sini, Kaito pun sempat bertanya kenapa Fear menjadi dokter di daerah Symphonia. Mendengarkan pertanyaan itu, Fear pun menjawab kalau memang banyak sekali ras hibrida yang tinggal di sini. Ditambah lagi dokter yang ada di daerah ini juga sangatlah sedikit. Dan Kaito pasti juga tahu kalau pengobatan ras hibrida sangatlah berbeda daripada ras manusia ataupun ras murni. Kebetulan juga dia sangat ahli dalam pengobatan itu, maka dari itulah dia mengabdikan dirinya sebagai dokter di sini. Dia ingin sekali menolong banyak orang
Ya meskipun terkadang kekuatannya juga tidak sebesar yang terlihat, tapi setidaknya dia sudah menolong orang di sini dengan semaksimal mungkin. Mendengarkan kisah itu membuat Kaito sekali lagi mengungkapkan rasa kekagumannya kepada Fear. Dia tidak menyangka kalau Fear sangatlah baik dalam menolong orang lain yang ada di sini. Tapi ekspresi mengejutkan pun datang dari muka Fear nih. Dia pun menuju altar gereja sambil berkata kalau dirinya bukanlah orang yang patut dibanggakan ataupun dikagumi sama Kaito. Dia adalah orang yang sangat jahat yang telah merenggut banyak sekali nyawa di masa lalunya. Jika Kaito melihat semua salib kecil yang ada di sini, maka itu semua adalah jumlah korban dari masa lalunya Fear. Nah, awalnya Kaito juga mengira kalau salib-salib ini adalah orang yang tidak bisa diselamatkan oleh Fear saat pengobatan. Tapi kalau dilihat lagi dari jumlah salib yang sebanyak ini, Kaito pun merasa kalau memang dia sendiri tidak bisa menghitung jumlah orang yang tidak bisa diselamatkan sama Fear. Fear itu tahu kalau Kaito salah paham. Jadi dia pun berkata lagi kalau jumlah salib ini bukanlah jumlah orang yang tidak bisa dia selamatkan dalam pengobatan. Tapi jumlah salib ini adalah orang yang pernah dibunuhnya di masa lalu. Itulah kebenaran dari dirinya. Dia bukanlah orang baik dan sekarang adalah saat dirinya untuk menebus semua kesalahannya. Aku berharap dengan menyembuhkan orang yang ada di sini, aku bisa melepaskan rasa bersalahku karena membunuh banyak orang di masa lalu. Tapi nampaknya menyelamatkan satu nyawa juga tidak bisa membalikkan nyawa yang lain. Maka dari itulah aku melakukan hal ini sebagai penebusan dosaku dan aku akan terus melakukannya sampai akhir hidupku. Karena memang inilah hukuman yang pantas bagi orang seperti diriku. Aku adalah orang bodoh yang tidak pantas disebut orang hebat seperti Kaito. Nah, ketika mendengarkan semua itu, Kaito pun merasa sangat bersalah nih. Dia juga bisa merasakan hawa penyesalan yang besar dari dalam diri Fear. Bahkan mungkin saja penyesalannya itu lebih besar daripada penyesalan Lilia karena merenggut suaranya Zeke. Tentu, Kaito pun sudah tidak mau berkata apapun lagi, tapi nampaknya dia akan merasa sangat bersalah lagi jika tidak mengatakan apapun. Maka dari itu, dia pun langsung menyemangati Fear dengan kata-kata motivasinya. Dia berkata kalaupun dia tidak tahu kesalahan apa yang dibuat sama Fear di masa lalunya itu, tapi hal itu tidak bisa mengubah rasa hormatnya juga kepada Fear. Tentu setelah mendengarkan hal itu, Fear pun mendapatkan motivasinya lagi nih. Dia juga tak lupa berterima kasih kepada Kaito. Nah, setelah percakapan yang tadi, Kaito pun langsung pamit kepada Fear. Karena memang hari ini juga sudah menjelang malam. Namun nih, ketika Kaito sudah berada agak jauh daripada Fear, Fear pun berbicara sedikit nih kalau pantas saja dirimu disukai oleh Kuro. Karena memang kebaikan hatimu itu tiada taranya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Yu Shoukan-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Garikrisaper, signing off.